Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutkan di sini setelah kita mengenal fungsi dua berubah dan bagaimana caranya kita menentukan nilainya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang penting juga, yaitu apakah Anda ingat apa yang dimaksud dengan daerah asal atau domain maupun daerah hasil atau kita sebut range, bukan kodomain ya, tapi di sini range dari suatu fungsi satu variabel terlebih dahulu. Jadi, kita akan membahas untuk fungsi satu variabel sekaligus untuk review ya. Daerah asal atau domain dari suatu fungsi satu variabel dari R ke R, dia adalah himpunan sebut saja D ya, dari kata domain gitu ya. D dia merupakan himpunan bagian dari R ya. Bisa semuanya, bisa hanya sebagian ya. Sehingga fx nantinya akan terdefinisi untuk setiap x di D. Jadi kita tahu bahwa tidak semua eh, x di R ya di himpunan bilangan real itu dapat menyebabkan fungsi fx itu terdefinisi. Sebagai contoh, mungkin yang paling sering Anda tahu adalah misalkan nanti ada penyebut, misalkan hasilnya nanti 5/0. Nah, ini adalah salah satu yang tidak terdefinisi. Jadi, berapa nilai X yang menyebabkan ini tidak terdefinisi, maka nilai tersebut tidak masuk ke domainnya. Nah, yang kita cari hanyalah yang menyebabkan dia terdefinisi. Oke, kita lanjutkan. Jadi, itu yang pertama untuk domain. Sedangkan range atau daerah hasil dari suatu fungsi, dia adalah himpunan R ya, himpunan bagian dari himpunan bilangan real, sehingga untuk setiap Y di R, dia memiliki kawan X di domain. Ya. Misalkan di sini adalah himpunan bilangan real gitu ya. Di sini ada banyak bilangan ya jelasnya ya. Kemudian bilangan-bilangan ini yang pasti memiliki kawan di domain, ya, inilah yang kita sebut sebagai range ya. Nah, ini adalah range-nya. Sedangkan ini adalah himpunan R ya, himpunan bilangan real. Oke. Jadi range itu sendiri adalah himpunan di mana setiap unsur di dalam himpunan itu memiliki kawan di domain ya, yang dipasangkan oleh aturan atau fungsi F. Ya. Catatannya yang paling sederhana, saya rasa sudah saya sampaikan, ini sekaligus untuk review saja. Untuk menentukan daerah asal, yang perlu diperhatikan adalah beberapa syarat berikut, ya, atau masalah-masalah berikut yang menyebabkan suatu fungsi dapat terdefinisi atau tidak. Yang paling sering adalah yang pertama, penyebut tidak boleh nol. Ya. Kita tahu penyebut nol itu bisa menyebabkan fungsi jadi tidak terdefinisi, maka penyebutnya tidak boleh nol. Yang kedua, bilangan di dalam akar harus negatif. Nah, kenapa? Ketika, oh maaf, harus tidak negatif ya. Berarti di sini artinya lebih besar atau sama dengan nol. Mengapa demikian? Karena kita berbicara di himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real kita tidak mengenal adanya bilangan imajiner akar -1. Ya. Itu nanti ketika kita sudah berbicara lebih lanjut di himpunan bilangan kompleks. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, bilangan di dalam logaritma atau len harus positif, lebih besar dari 0. Ya. Bagi yang bagian ini berarti logikanya adalah sekaligus saya bahas len X, misalkan seperti itu ya. Len X ini apa sebenarnya? Len X dia adalah E log X, seperti itu. Nah, di sini otomatis ketika kita punya E log -1, maknanya adalah E pangkat berapa yang hasilnya -1. Sedangkan E sendiri adalah bilangan 2,74 sekian, sehingga dipangkatkan berapapun dia pasti selalu positif, tidak mungkin menghasilkan pangkat yang negatif ataupun nol. Ya. Sehingga bilangan di dalam logaritma atau len di sini dia harus positif. Oke.
Di situ adalah beberapa syarat yang akan kita gunakan untuk menentukan daerah asal. Selanjutnya, ini adalah fungsi satu variabel. Bagaimana dengan definisi daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range dari fungsi dua variabel? Maka definisinya sangat analog ya dengan definisi sebelumnya. Dapat kita lihat daerah asal dari suatu fungsi dua variabel f, dia dari R2 ke R. Dia adalah himpunan D, masih sama ya domain. Hanya perbedaannya di sini. Kalau tadi himpunan bilangan real saja, di sini dia R2, merupakan himpunan pasangan terurut ya. Pasangan terurut sehingga kalau tadi fx terdefinisi, di sini fx, y terdefinisi. Jadi kita harus cek x dan cek y-nya. Gampangnya seperti itu. Oke. Sebagai contoh, langsung saja kita akan mengingat kembali catatan di slide sebelumnya terkait masalah apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita menentukan daerah asal. Oke, yang pertama, daerah asal dari F di sini. Masalah yang mungkin muncul dari fungsi berbentuk ini, ya, X plus 3 dibagi Y kuadrat min 9. Dia akan muncul masalah di bagian sininya, ya. Karena bagian penyebut tidak boleh 0. Otomatis, untuk mencari daerah asal, atau domainnya, untuk mencari domainnya yang nomor satu, di sini kita akan punya syarat yaitu penyebut tidak boleh 0 atau y kuadrat min 9 tidak boleh sama dengan 0. Otomatis di sini bagaimana kita mencari y-nya? Ya tinggal kita faktorkan saja ya, karena bentuknya mudah. Jadi difaktorkan saja tidak masalah. Jadi y plus 3 sama y min 3 ya. Dari sini berarti y plus 3 dikali y min 3 tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Artinya y tidak boleh sama dengan min 3 dan y tidak boleh sama dengan 3. Bukan atau lagi ya, karena di sini tidak sama dengan. Ya, kalau tidak sama dengan kita pakai dan. Oke. Sehingga kesimpulannya, domainnya, bagaimana menuliskannya dalam bentuk himpunan, kita tuliskan D cantik ya, domain dari F dia sama dengan buka kurung kurawal. Di sini berarti dia X, Y. Di mana? Oh, sebentar, ketinggalan. X, Y, dia anggota dari R2, di mana syaratnya, apakah X memiliki syarat? Tidak ada. Di sini syaratnya ada di bagian Y-nya, yaitu Y tidak boleh sama dengan min 3 dan Y tidak boleh sama dengan 3. Oke, inilah domainnya ke dalam bentuk himpunan. Cukup seperti itu saja? Cukup. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, kita akan punya fx, y akar 16 min x kuadrat min y kuadrat. Dari sini berarti domain ya. Kita masih berbicara domain untuk nomor 2. Berarti apa ya masalah yang mungkin muncul dari fungsi yang kedua ini? Yaitu masalahnya adalah kita di sini memiliki akar. Dan kita memiliki syarat bahwa yang di dalam akar itu harus bernilai tak negatif. Ya, otomatis langsung saja ke syaratnya, yaitu 16 min x kuadrat min y kuadrat, dia harus tidak negatif atau lebih tepatnya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, selanjutnya, wah, kalau tadi kan persamaan kuadrat ada y-nya saja, nggak ada x-nya. Nah ini kok ada x, ada y, x kuadrat, y kuadrat pula ya. Nah oleh karena itu ini cukup sederhana. Ketika memang tidak bisa kita tentukan nilai pastinya, maka ya sudah kita buat ke dalam bentuk pertidaksamaan saja. Dalam artian di sini mungkin min x kuadrat min y kuadrat lebih besar sama dengan 16-nya saya pindah jadi min 16. Oke, kedua ruas saya kali dengan min 1. Sehingga di sini jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini jadi 16. Tandanya jangan lupa berubah. Oke.
Jadi inilah syaratnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 16. Sudah, ya udah, tinggal kita tuliskan. Domain dari fungsi f dia di sini adalah, kita tulis seperti tadi, X, Y. Anggota dari R2. Oke, kok kurung, salah. Di mana? Di mana syaratnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 16, tutup kurung. Selesai. Ya. Nah, kecuali nanti perintahnya eh, di extend ya, diperluas, yaitu misalkan gambarkan daerah asal dari fungsi f. Nah, daerah asal dari fungsi f di sini dapat kita lihat yang barusan kita peroleh, x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 16, dia mirip seperti apa? Dia mirip seperti persamaan lingkaran, ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga dia di sini adalah lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya adalah 4. Karena 16 itu adalah 4 kuadrat. Otomatis ketika kita gambarkan, sebentar, kita gambarkan, miring, ya mohon maaf ya. Kita gambarkan, maka dia akan berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya 4, seperti ini. Pusatnya ada di 0,0, dan yang jadi pertanyaan, daerah yang dimaksud di dalam lingkaran atau di luar lingkaran? Karena dia tandanya kurang dari sama dengan, maka jelas dia di dalam lingkaran ini. Jadi yang saya arsir warna biru ini merupakan daerah asal dari fungsi f yang nomor 2. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menentukan daerah asal. Satu lagi yang len, cukup sederhana ya. Syarat untuk yang logaritma tadi adalah yang di bagian dalam logaritma dia harus bernilai positif. Otomatis untuk yang nomor 3 kita akan punya 2x plus 3y min 6 sama dengan, salah, bukan sama dengan ya, harus positif, berarti harus lebih besar dari 0. Dari sini ya sudah, ini tidak bisa kita apa-apakan ya, lebih besar dari 6, paling cuma gini bisanya ya. Oke, ya sudah, langsung saja masuk kesimpulan. Daerah asal dari fungsi f, dia adalah x, y, anggota dari R2, salah, bukan kurung, di mana syaratnya adalah 2x plus 3y lebih besar dari 6. Kemudian, ketika memang diminta untuk digambarkan, maka dia gambarnya eh, seperti garis ya. Daerahnya seperti waktu kita SMA menggambarkan apa itu, daerah-daerah yang diarsir itu, materi apa itu ya. Oke, jadi cukup sederhana untuk menggambarkannya. Kita akan memakai bantuan 2x plus 3y sama dengan 6, seperti itu ya. Kemudian kita cari 2 titik. Ketika x-nya 0, maka y-nya akan bernilai 2. Kok bisa? Ya, cari tahu. Silakan cari tahu sendiri ya. Kemudian ketika y-nya bernilai 0, x-nya akan bernilai 3. Dari sini kita punya 2 titik, sudahan, yaitu 3,0, di sini 3, dan juga 2,0, kita tarik garis, tapi karena dia merupakan lebih besar saja, maka garisnya putus-putus. Kemudian daerahnya kita cek, misalkan kita ambil 0,0 ya. 0,0 itu di sini kan ya. 0,0 kita masukkan ke bagian 2x plus 3y sama dengan 6. Jadinya 2 kali 0, 0 tambah 3 kali 0, 0, 0 tambah 0. Apakah, lihatnya ke sini ya, 0 apakah lebih besar dari 6? Jawabannya adalah tidak, sehingga daerah yang memuat 0,0 di sini ini bukan daerahnya. Sehingga kita punya daerah yang dimaksud adalah bagian atas. Oke, ya setidaknya ini hanya sebagai pengetahuan, daerah yang dimaksud di sini dia sudah bukan apa ya, bilangan-bilangan, tapi dia merupakan, bisa dikatakan dia merupakan suatu bidang ya. Dalam artian di sini pasangan terurut
dari dua buah bilangan X dan Y. Oke, itu untuk domain. Sekarang kita akan masuk satu lagi untuk range atau daerah hasil. Daerah hasil atau range dari suatu fungsi dua variabel, dia adalah himpunan R, sehingga untuk setiap set di R tersebut, ya di range-nya, dia memiliki kawan. Sekarang kawannya adalah X, Y. Oke, sehingga di sini contohnya yang pertama untuk menentukan range. Oke, untuk menentukan range dari fungsi yang pertama, sebelum ke range deh. Ini kayaknya bentuknya beda dari yang tadi ya. Kalau misalkan pertanyaan saya ganti domainnya. Oke, domain dulu ya. Domain dari fungsi nomor satu. Oke, domain dari fungsi nomor satu bagaimana? Apakah bentuk fungsi seperti ini dapat menimbulkan masalah? Dari berapa tadi list masalah yang mungkin? Ada 3 ya. Kalau menyebutnya mungkinkah dia bernilai 0? Jelas tidak. Dia tidak berbentuk pecahan. Yang kedua, apakah yang di dalam akar harus tidak negatif? Ya, tidak bisa kita apa-apakan karena fungsi yang pertama tidak memiliki akar. Yang ketiga, di dalam logaritma, dia tidak berbentuk logaritma atau ln. Sehingga dia tidak memiliki syarat apapun, maka dari itu domainnya bebas. Dalam artian di sini, berarti kita dapat tuliskan, boleh D cantik, boleh D seperti biasa seperti ini. Domain dari F, dia adalah R2. Eh, semua di awalnya yang R2, semua bilangan pasangan terurut bilangan real X, Y itu bisa menjadi daerah asalnya ya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara range-nya. Oke, ketika berbicara range dari nomor satu, bagaimana kita menentukan kira-kira hasilnya ini ada di daerah yang seperti apa gitu ya. Berarti yang nomor satu di sini kita akan punya X kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini tujuannya. Kita analisa sebentar, kita mundur sedikit. Berarti X kuadrat, suatu bilangan ketika kita kuadratkan cukup jelas dia selalu bernilai tak negatif atau lebih besar sama dengan 0. Sehingga X kuadrat itu pasti lebih besar sama dengan 0. Y kuadrat juga lebih besar sama dengan 0. Ketika dua buah bilangan yang tidak negatif kita jumlahkan, maka hasilnya juga pasti tidak negatif juga. Ya, atau hasilnya jadi lebih besar sama dengan 0. Selesai. Hanya ini yang dapat kita analisis untuk range-nya. Sehingga daerah hasil dari fungsi f dia di sini adalah bukan x, y, tapi di sini adalah z. Z anggota R di mana? Di mana Z-nya lebih besar sama dengan 0. Loh, kok tiba-tiba seperti itu? Iya, karena di sini kita bisa lihat X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya. Dia tidak lain tidak bukan adalah Fx, Y. Berarti Fx, Y lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Fx, Y dia adalah Z. Z lebih besar sama dengan 0. Ya, seperti ini untuk daerah hasilnya yang contoh pertama. Berikutnya, yang kedua, nah ini yang agak mikir. Untuk range-nya, untuk domainnya kita sudah punya tadi. Ya, domainnya dia adalah berbentuk lingkaran, ya, daerahnya di dalam lingkaran yang jari-jarinya 4, pusatnya di 0,0. Sedangkan untuk range-nya bagaimana? Ya, yang kedua, kita bisa lakukan analisa yang serupa seperti yang tadi. Di sini fx, y, dia berbentuk akar 16 min x kuadrat min y kuadrat. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa ini dapat kita tuliskan ke dalam 16 dikurangi minnya saya keluarkan ya, jadi 1. Sehingga jadi x kuadrat plus y kuadrat. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau dikalikan ke dalam kan jadi hasilnya sama dengan atasnya ya. Kemudian kita tahu bahwa dengan alasan yang serupa dengan yang pertama tadi,
X kuadrat itu selalu lebih besar sama dengan 0, Y kuadrat juga lebih besar sama dengan 0. Dari kedua hal ini kita akan punya X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Oke, kita sudah punya fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah domainnya. Ya, domainnya tadi, bagi yang Anda ingat tadi di slide sebelumnya, domainnya adalah X, Y, di mana X kuadrat plus Y kuadrat ini kurang dari sama dengan 16. Ya. Oleh karena itu, kita memiliki dua pertidaksamaan yang dapat kita gabungkan. Yang pertama, kita peroleh dari domainnya. Yang kedua, kita peroleh dari fakta bahwa suatu bilangan dikuadratkan itu tidak negatif. Ketika kita gabungkan dua fakta ini, maka kita akan punya X kuadrat plus Y kuadrat, nilainya bagaimana? Nilainya jadi kurang dari sama dengan 16, dan juga dia lebih besar sama dengan 0. Maka nilainya antara 0 sampai dengan 16. Nilai terkecil yang mungkin adalah 0, nilai terbesarnya adalah 16. Nah, batas inilah yang akan kita gunakan. Kita lanjut ke bagian atas, ya ke sana ya. Sehingga untuk batas atasnya, batas atas dan batas bawah. Batas atasnya kita akan punya X kuadrat plus Y kuadrat itu 16 ya. Ketika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, maka nilai fungsinya fx, y, dia akan jadi akar 16 kurangi 16, yaitu sama dengan 0. Oke. Ketika batas bawahnya kita pakai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0, maka nilai fungsinya fx, y-nya kita masukkan, jadi X kuadrat plus Y kuadratnya jadi 0, kita akan punya 16 kurangi 0, sama dengan akar 16, sama dengan 4. Dari sini kita sudah punya batasnya untuk range, yaitu batasnya adalah mulai dari 0 sampai 4 ternyata. Ya, ini adalah nilai dari Z-nya. Z. Oke. Jadi, untuk kesimpulannya, wah, lompat kemana lagi kita? Ke sini ya. Oke, untuk kesimpulannya, nanti tolong dirapikan sendiri ya, tulisannya bagaimana baiknya. Jadi, range dari fungsi yang kedua, dia adalah Z anggota bilangan real, di mana syaratnya adalah Z nilainya 0 sampai 4. Sehingga nulisnya adalah 0 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 4. Ya. Karena setelah kita cek, memasukkan batas bawah dan atas dari X kuadrat tambah Y kuadrat, kita perolehlah batas atas dan batas bawah dari nilai Z-nya atau range-nya. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini. Ya, itu untuk daerah asal dan daerah hasil untuk fungsi dua variabel. Silakan dipahami terlebih dahulu, dicoba, dan dirapikan lagi tulisannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.